Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di channel Bintang Tani. Pada kesempatan hari ini, pada konten ini akan kita liput mengenai persiapan tanah, ya, pengolahan persiapan tanah untuk di pembibitan. Di saat kita melakukan aktivitas yang kedua, yaitu pembersihan lahan seperti video kemarin yang kita liput, ya, kita masih meliput di pembersihan lahan. Di saat kita melakukan pembersihan lahan, kita sudah mempersiapkan untuk tanah pembibitan seperti ini. Kita sudah persiapkan tanah untuk pembibitan. Ini kapasitas tanah yang kita kumpulkan untuk sekitar 15.000 polybag nantinya. Apa aja bahan-bahannya, yaitu tanah yang sudah kita kumpulkan, kita tabur dolomit. Untuk kapasitas tanah seperti ini, banyaknya seperti ini, kemarin kita taburkan dolomit ialah setengah sak kapur dolomit. Terus NPK 1616 3 kg. Baru kohe ayam atau kompos atau pupuk kandang ayam sebanyak 5 karung, tapi karungnya kecil ya sobat tani ya, karungnya kecil. Ini karungnya seperti ini, kecil, isinya kecil. Nah, ini sebanyak 6 karung. Jadi tanah tersebut dicampur dengan dolomit, kohe ayam, NPK 1616, diaduk merata seperti ini. Diaduk merata seperti ini sampai menjadi halus seperti ini. Nah, ini bahan yang udah jadi tapi masih mentah, dibilang mentah karena ini masih panas, baru dicampur dengan kohe ayam, NPK, dan kapur dolomit. Jadi prosesnya seperti itu, dihaluskan sampai halus sehingga menjadi seperti ini. Dan ini kalau sudah menjadi seperti ini, belum bisa kita masukkan ke dalam media polybag. Karena apa? Karena bahan ini masih mentah, belum jadi. Jadi kita fermentasikan dulu selama 2 minggu atau 3 minggu, baru bisa kita masukkan ke media polybag. Ya, nanti kalau sudah jadi seperti ini kita timpah lagi tadi kapur dolomitnya, karena saya rasa masih kurang, kita timpah lagi. Jadi kalau sudah menjadi seperti ini dari bahan yang masih mentah seperti itu nanti kalau selesai proses seperti ini, itu nanti kita tutup dengan terpal. Ya, tanah ini yang sudah selesai seperti ini kita tutup dengan terpal selama 3 minggu atau tidaknya minimalnya 2 minggu. Supaya apa? Supaya pupuk kandang yang kita campur beserta NPK 1616, dolomit itu terurai di dalam tanah, menyatu dia. Jadi adapun bahan-bahan organiknya dia menyatu di dalam tanah ini. Tanah ini selama 2 minggu kita tutup, saya rasa sudah bisa kita masukkan ke dalam media polybag. Jadi saya rasa ini udah dingin ya sobat tani. Ataupun ada cara-cara yang lain sobat tani, ya silakan saja. Ini adalah cara kita, adalah cara yang saya buat selama saya menanam cabai. Ya alhamdulillah dikatakan berhasil semua dalam proses penanamannya. Namun ada juga mengalami kegagalan, tapi bukan berarti kegagalan cabai tidak berbuah, tidak jadi. Kegagalannya adalah harganya yang tidak dapat, penurunan harga. Jadi sobat tani kalau hendak menanam cabai, ya pengalaman ini harus kita intip-intip cabai dari luar daerah. Contohnya saja kita intip cabai daerah Sumatera Utara, proses penanaman mereka di bulan berapa saja kan, jangan sampai berbarengan dengan kita tanam. Karena daerah Sumatera Utara khususnya Medan ya, Bandar, Lubuk Cuy, Indrapura, itu pemasarannya semua dioper ke daerah Pekanbaru. Jadi sobat tani, liputan kita ini yang lahan yang akan kita tanam ini, sekarang saya berada di lokasi Pekanbaru ya, tempatnya di
Kabupaten Siak. Untuk sahabat tani, ikuti terus kegiatan channel kita ini, karena di sini akan kita liput kegiatan kita. Bukan berarti kita membuat video ini kita tidak menanam. Ini adalah real tanaman kita sendiri, mulai dari proses pemilihan lahan, pembersihan lahan, ya, proses pembuatan bedengan, persiapan tanah, sampai selanjutnya nanti proses pengendalian hama, sampai proses tanam akan kita liput. Jadi buat sobat-sobat tani, khususnya petani-petani pemula, bisa diikuti terus channel kita ini. Nanti akan saya beritahu di video-video berikutnya bagaimana untuk pengendalian hama, ya, pupuk apa saja yang harus kita pakai untuk dapat menyuburkan tanaman. Nanti akan kita liput. Untuk video ini mungkin ini saja, ya. Ini bahan untuk media polybag di pembenihan. Nanti akan kita liput juga tata cara pengisian polybag sampai menjatuhkan benih dan proses pembuatan atau kandang benih. Bagaimana caranya nanti kita liput. Oke, untuk persiapan tanah pembenihan ini saja, ya sobat tani. Tinggal nanti sobat tani memperhitungkan sobat tani mau tanam berapa ribu, umpamanya 1000 batang. Oke, tanah kita persiapkan sesuai dengan kebutuhan kita 1000 batang. Lalu pupuk NPK yang bisa dipakai berapa? Saya rasa kalau untuk pembenihan 1000 batang NPK 16-16 nya cukup setengah kilo. Komposnya berapa? Komposnya mungkin cukup 1 atau 2 karung saja, dan kapur dolomitnya mungkin cukup dengan 3 atau 4 kilo saja. Untuk pemberian puradan, ya, supaya bakteri-bakteri tanah dalam tanah ini mati, itu nanti kalau kita prosesnya nanti kalau sudah penjatuhan bibit benih, penjatuhan benih, ya, di media polybag, baru kita atasnya kita tabur dengan puradan. Itu nanti pun kita liput sobat tani, kita liput bagaimana cara-caranya. Jadi sobat tani bisa memantau terus video kita dari awal sampai kegiatan menengah, sampai akhirnya nanti pasca panen, dan sampai hasil berapa sih yang akan kita tanam ini, hasilnya untung atau rugi, nanti pun akan kita tayangkan. Oke, buat sahabat tani, itu saja yang dapat saya sampaikan, ya, yang dapat saya sampaikan. Ikuti terus channel kita Bintang Tani, jangan ketinggalan video-video baru dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.